Hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, saya dan sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya beri ijazah palsu. Tidak ada, ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo di depan awak media memohon maaf atas keterlambatan dalam kehadirannya di sidang pra-peradilannya yang kedua pada tanggal 15 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut beragendakan gugatan atas sah atau tidaknya Roy Suryo menjadi tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo pun menjelaskan alasan keterlambatannya hadir dalam persidangan pra-peradilannya yang kedua. Dengan gamblang, Roy Suryo mengatakan ada sesuatu persoalan. Persoalan yang dianggap Roy itu bukan suatu persoalan yang tidak mau dianggapnya. Karena persoalan itu terlalu receh baginya. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena benar seperti kata Mas Refli Harun tadi, ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu, bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Walaupun Roy Suryo datang terlambat di dalam persidangannya, ia pun mengatakan seorang saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya tidak bisa menerangkan apa itu dokumen elektronik. Dengan jelas, Roy mengatakan seorang ahli hukum itu harus bisa menjelaskan apa itu dokumen elektronik. Di ujung terakhir ketika saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, bahwa keterangannya, saya tadi mohon maaf, saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan rasa emosionalnya Roy Suryo menyampaikan ada sesuatu hal yang sangat penting yang akan ia sampaikan terkait isu dan fitnah yang sangat kejam yang beredar di publik yang mengatakan bahwasanya ijazah S3-nya palsu. Ia pun sempat mengungkapkan alasannya izin mundur dari partai demi menyelesaikan pendidikannya. Untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting, saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Oke. Roy Suryo menjelaskan bahwasanya di tahun 2016 beliau cuti dari perkuliahannya di UGM. Cuti dari perkuliahannya di UGM dan kembali aktif di tahun 2020 ya. Mulai aktif 2020 dan dia selesainya di tahun 2024. Oke, kita lanjut ya.
ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Nah, yang jadi pertanyaannya, di tahun 2016 itu, apakah Roy Suryo telah menjalani pendidikannya di S3 apa baru S1-nya? Sarjananya ya, baru S1-nya ya. Kalaulah memang dia menjalani S1-nya di tahun 2016 lalu cuti dia dari UGM dan dia melanjut di tahun 2020 dan dia mengatakan bahwasanya ia lulus selesai di tahun 2024. Biasanya kalau menempuh pendidikan S1 sarjananya itu secepat-cepatnya 3 tahun, secepat-cepatnya ya. Nah, lalu yang menempuh S2-nya dan S3-nya ini kita belum tahu, dia tidak menjelaskan berapa lama dia menempuh S2 S3-nya ya. Dia tidak mengatakan bahwasanya di tahun 2024 dia clear menyelesaikan S3 doktornya. Dia hanya menjelaskan bahwasanya dia selesai di tahun 2024. Ya, oke, kita lanjut. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Pada akhirnya Roy Suryo menunjukkan ijazahnya. Ia menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Lalu ia mengeluarkan surat tanda lulusnya dengan gelar doktor. Yang katanya surat tanda lulus inilah yang saat ini sedang digoreng oleh para tremul. Dan akhirnya Roy Suryo mengeluarkan ijazah asli S3 doktornya yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Karena ijazah S3-nya asli, ia pun mengecam kepada saudara Taufik Bilfakih, saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin kepada beberapa orang atau orang-orang lain yang menggelorakan atau mengisukan ijazah S3 dokternya palsu. Ia menyampaikan, berhentilah menyebarkan berita fitnah tersebut. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli. Nah, berarti ijazah dokternya itu baru keluar di sekitar 2 atau bulan ya, 3 atau 4 bulan ini kebelakangan ya. Kalau dia bilang dia baru selesai ujian terbuka di 23 Januari di 2026, berarti dia ada reservoir waktu untuk mengeluarkan ijazah ya, berapa bulan ya, mungkin sekitar 2, 3 atau 4 bulan dia baru keluar ijazah. Tidak mungkin begitu langsung selesai ujian terbuka besok atau lusa langsung keluar, tidak mungkin. Itu dia punya waktu ya, dia waktu. Nah, yang jadi persoalannya bahwasanya apakah begitu selesai ujian terbuka ia langsung mendapatkan surat tanda tamat ya, yang tadi dia katakan itu yang menjadi dasar hukumnya dulu, yang menjadi dasar legalnya bahwa saya seorang dokter. Nah, ketika mencuat bahwasanya ijazah S3-nya palsu, S3 dokter palsu, lalu dia mengurusnya kembali ke Universitas Negeri Jakarta ya untuk mengeluarkan ijazah aslinya. Juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para tremul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Nah, di sini dia menampilkan ya, dia menampilkan surat tanda lulus S3 dokternya, tapi dia nggak ngasih tahu, dia nggak memberitahu bahwasanya kapan surat itu diterbitkan oleh pihak Universitas Negeri Jakarta. Dia hanya bilang ini surat tanda lulus. Harusnya dia menyatakan pada tanggal, pada tahun, dan pada bulan berapa surat itu dikeluarkan ya.
Jelas di tanda lulus. Dan ini dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau, nggak apa-apa. Nah, kemungkinan besar setelah di tanggal 23 Januari 2026 yang dia menyelesaikan ujian terbukanya, ya, dia langsung mendapatkan surat tanda lulus. Kemungkinan besar surat tanda lulusnya dikeluarkan oleh pihak universitas, tapi belum dikeluarkan yang namanya ijazah S3 dokternya. Kan tadi dia mengatakan bahwasanya yang penting ada surat tanda lulus, nggak perlu ijazah, yang penting ada surat tanda lulus. Yang penting lulus, ya gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda, karena wisuda itu hanya seremoni, ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Saya tadi langsung dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok yang sudah membalas dulu, ya teman-teman termul itu. Dan tadi ada juga yang bersangkutan. Dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Nah, ketika dia mengeluarkan ijazah asli S3 dokternya, jelas di situ. Dia mengatakan ada emboss, ada cap dan stempelnya, ya, ada watermarknya. Tapi dia tidak menjelaskan kapan diterbitkan ijazahnya itu. Kapan terbitkannya? Apakah ijazah S3-nya itu terbit dahulu, baru keluar yang namanya surat tanda lulus, yang ia katakan tadi, atau surat tanda lulus dulu yang dikeluarkan setelah ia menjalani ujian terbuka di 23 Januari tadi, barulah keluar yang namanya ijazah S3 doktornya. Ya, mari kita simak lagi ya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Oke, nah dia bilang itu ijazah cetakan, bukan cetakan baru, cetakan lama ya, di tahun 2024. Cetakan ijazah di tahun 2024. Itu pengakuannya. Nah, kalau kita flashback lagi, yang tadi ia menjelaskan bahwasanya ia baru ujian terbuka di tanggal 23 Januari 2026. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan apakah benar? Apakah bisa ijazah dulu keluar baru kita ujian, atau kita ujian dulu baru ijazah keluar? Ayo kasih komentar ya. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya. Jadi, Surya Roy. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sartono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, udah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi, dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda, dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Besar kepada, ya, dibilangnya para termula, ya, para termul, bahwasanya ijazah dia itu palsu. Ya, ada memang beberapa orang yang mengatakan bahwasanya ijazah S3-nya, S3 dokter itu palsu. Sini dia menyatakan dengan tegas ya bahwasanya ijazah itu tidak ada, ijazah Alda tidak palsu.
Dan dia pun di sini menyatakan bahwasanya bagi siapapun yang terus menyebarkan berita-berita tersebut, berita bahwasanya ijazah S3 dokternya palsu, mohon dihentikan ya. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu penonton sekalian? Pendapatnya tentang surat tanda tamat belajar dan ijazah S3 dokternya? Berikan komentar Bapak Ibu penonton sekalian, kolom komentar.